kita sudah membuat film ini udah cukup, saya sendiri udah bergelut dengan film ini sudah cukup lama, sudah dari tahun 2018 saya menulis film ini, menulis skenario film ini dengan segala tantangan dan keseruannya gitu istilahnya, dan akhirnya bisa mengadakan press screening dan gala premier hari ini. Nah, terima kasih sudah mengalami Perang Kota bersama-sama kami semua. Cerita saya gimana ya? Perang Kota itu kita kan memang saya memang dari awal ingin membentuk membuat film yang mempunyai genre itu klasik, kayak film-film tahun 40-an pada saat itu gitu. Ada dramanya, tapi ada sebenarnya film drama gitu, tapi dalam settingan peperangan gitu, di mana ada cinta segitiga di situ. Jadinya memang saya ingin menunjukkan itu cinta, perjuangan, dan pengkhianatan, dan itu menjadi tema utama dari filmnya, dari 3 karakter yang ada di film itu, Isa, Fatima, dan Hazil. Dan dengan penuh warna-warni gitu, dengan gerakan kamera yang dinamis gitu, yang selalu mengikuti mereka dan fokus pada karakter-karakter tersebut. Dan kita lewatin gang-gang kecil gitu, perjuangan yang ada dan keseharian mereka sehari-hari gitu. Itu fokus utama saya di film ini gitu, istilahnya ya, meskipun ada adegan tembak-tembakan juga ya. Jadinya kurang lebih begitu. Ya, tapi tadi kita lihat sendiri reaksi penonton, ternyata tim Hazil juga banyak ya. Ini udah diperkirakan agar orang cinta terhadap masing-masing karakternya, atau gimana Mbak? Sebagai sutradara memang udah harus cinta nih penonton sama semua karakter yang ada di sini, atau gimana Mbak Molly? Visi itu di awal. Karena memang menurut saya memang 3 karakter ini masing-masing punya charm masing-masing ya gitu istilahnya gitu. Bahkan kalau kita bilang maksudnya Hazil gitu ya, yang tetap, kalau saya sendiri juga istilahnya menurut saya itu karakter yang sangat menarik memang gitu. Dia dan sangat relatable ya, sangat bisa dan sangat zaman sekarang juga gitu sebenarnya, itu seseorang yang menggebu-gebu gitu istilahnya, dan passionate gitu, dan kayaknya meskipun di dalamnya juga ada kompleksitas gitu. Jadi gitu lah. Jadinya wajar kalau teman-teman penonton tuh akhirnya punya konektivitas terhadap jajaran cast yang ada di sini ya. Dan kita pengen tahu juga dari tim produksi yang juga jajaran nama-nama besarnya luar biasa Mbak Molly. Pendekatannya seperti apa saat mengajak teman-teman untuk di tim produksi yang juga sekaliber nggak cuma Indonesia tapi juga internasional Mbak Molly? Karena memang prosesnya lama ya film ini, dalam kita membentuk tim juga dengan kita bersiap untuk syuting gitu. Jadi memang prosesnya kita perlahan-lahan gitu. Maksud saya kita kan kalau bekerja di film jodoh-jodohan gitu istilahnya ya. Dan kalau salah satu contoh, maksudnya ada juga beberapa tim saya yang memang dari film pertama saya sudah ada seperti di musik gitu, dengan Yudi Arfani dan Sika Seli yang sudah bekerja sama dengan saya dari kali pertama saya buat film, dan juga ada dari kostum gitu, dan juga Bang Frans dan production designer Frans Paat yang juga sudah bekerja dari saya sejak Marlina si Pembunuh Dalam 4 Batang. Dan kali pertama ini saya baru di film ini di Perang Kota, saya juga baru pertama kali nih kerja sama Bang Roy Lolang, sinematografer senior. Jadi kolaborasi luar biasa. Ini kolaborasi pertama kali. Siap, tepuk tangan dong untuk Mbak Molly sendiri. Thank you. Nanti kita ngobrol lagi dengan Mbak Molly dari pertanyaan teman-teman media. Pas banget tadi udah di-mention, berarti kita langsung ke Bang Roy Lolang sebagai penata sinematografi, yang kita pengen tahu penggunaan pilihan rasio aspek 4:3 tadi yang teman-teman juga saksikan. Dan ini kita pengen tahu tantangannya serta manfaatnya menjadi suatu yang sejalan dengan estetika lanskap kota. Bagaimana dengan visi yang diberikan oleh Mbak Molly, Bang Roy? Silakan. Oke, makasih. Pemilihan format 4:3 itu kalau dalam sebuah struktur produksi sinematografi itu kan tentunya kan bagaimana kita bisa menghasilkan imaji yang menjadi sangat otentik gitu. Dengan format 4:3 ini rasanya memang kita lebih intim, lebih dekat, dan kita harus bisa juga mengambil sinematografi atau kamera harus bisa mengambil satu sisi point of view dari
dari apa namanya dari pencerita gitu. Artinya dengan kesadaran penuh banget gitu kita mengambil bahwa kamera itu adalah menjadi point of view dari salah satu mungkin kita bisa bilang pihak ketiga yang selalu mengikuti atau mengintip kejadian yang ada di dalam film ini. Seperti misalnya kalau saya bilang mengintip, jadi kayak kamera itu seakan-akan kayak kita lagi memincingkan mata gitu. Jadi kan kalau memincingkan mata tuh formatnya kan memang segini kan, tidak selebar kita membuka dua mata kita selebar sinemaskop gitu kan. Jadi memincingkan mata artinya kita lebih concern dan lebih dekat dengan apa yang ada di dalam film ini. Yes, itu ya. Terima kasih Bang Roylola penjelasannya. Kita ke jajaran cast. Yang pertama ladies first, kita ke Ariel Tatum dulu, tampilannya sangat luar biasa. Ternyata, yang diperebutkan. yes, itu dia. Karena ternyata di sini yang berjuang tidak hanya Guru Isa dan juga Hasil, tapi menurut saya sebagai penonton yang berjuang sangat luar biasa adalah Fatima di sini. Yes, ini gimana saat mendapatkan peran ini dan memaknai perjuangan ini Ariel Tatum untuk karakter Fatima? Silakan. Seru banget, kaget tiba-tiba ditembak. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih atas waktu dan energinya. Tentu saja ini adalah salah satu produksi besar yang dimana kami semua yang terlibat sangat amat bangga ya. Kami semua mengerjakan proyek ini dengan penuh kesungguhan dan hati yang sangat khusyuk. Khusyuk selama proses workshop. Apa tadi pertanyaannya sampai bingung? Memaknai perjuangan Memaknai Fatima itu seperti Fatima. apa dari sudut pandang Ariel Tatum? Fatima ini adalah sosok perempuan yang sangat kuat ya. Meskipun perang kota ini latar belakangnya adalah Indonesia pasca kemerdekaan, di era kemerdekaan yang mungkin nggak ada satupun di antara kita yang merasakan bagaimana sesungguhnya hidup di era tersebut gitu. Cuma aku rasa masih sangat amat relevan ketika kita coba tarik ke era saat ini gitu ya. Resiliensi Fatimah, semangat perjuangannya, walaupun kami Fatimah dan saya berada di era yang berbeda, namun peperangan batin tersebut, perjuangan dalam kehidupan, mau jadi seorang perempuan, mau jadi laki-laki, kita hidup itu pasti penuh dengan perjuangan dan setiap hari pasti ada peperangan batin yang kami rasakan di dalam berbagai aspek kehidupan gitu. Jadi aku rasa itu yang bisa aku dapat dan aku bisa ngerasa ada bisa ada koneksi sama Fatimah gitu ketika aku baca skenarionya tentang semua hal yang dia perjuangkan ke aku gitu, perempuan era modern ini gitu. Dan aku yakin teman-teman yang sudah menonton juga bisa merasakan itu dan masih bisa relevan untuk diaplikasikan di hidup era modern dan di kehidupan kalian semua saat ini gitu. Yes. Dan fun fact-nya katanya Ariel Tatum untuk karakter Fatima ini bersama dengan Guru Isa katanya sampai ngedate beneran nih untuk gimana sih, boleh ceritain ya? Coba diluruskan ini ya, tidak Fatima dan Guru tidak Isa. ngedate. Ngedate Fatima dan Guru Isa. Bukan seperti itu. Nah, ini gimana, boleh Kami dijelaskan? diberkati dengan waktu yang cukup panjang sebelum memasuki proses produksi, sebelum syuting sekitar ada 4 bulan lebih kami bertiga dan teman-teman yang lain juga terkadang bersama-sama. Kami bertiga bisa dibilang hampir setiap hari 6-8 jam bersama-sama sampai membuat sebuah skema di dalam workshop tersebut gitu. Karena kami semua percaya bahwa untuk menghidupkan sebuah karakter perlu juga kami lakukan beberapa prosedur gitu, seperti kami diskusikan bagaimana sih kali pertama pertemuan Isa dan Fatima, bagaimana sih dinamika pernikahan kami berdua, sehingga ketika ada sebuah kejadian selain hal-hal yang kami ucapkan secara verbal, penting juga inner monolog yang terjadi di dalam pikiran si karakter tersebut gitu. Itu bisa dibilang salah satu upaya untuk menghadirkan emosi-emosi yang tidak diverbalkan gitu sih. Jadi date yang kami lakukan itu di dalam proses workshop tersebut gitu. Kami menggali karakter masing-masing, Fatima sama Isa tuh ketemunya kapan, apa yang membuat kami jatuh cinta terhadap satu sama lain. Oh, kami mempunyai
kesukaan yang sama terhadap musik, terhadap George Gershwin gitu. Itu adalah hal-hal yang kami jadikan bekal untuk membantu menghidupkan karakter yang kami mainkan gitu sih. Ariel Tatum, tepuk tangan dong. Kita ke Bang Ciko, kita pengen tahu juga boleh proses perjuangannya ini luar biasa nih Guru Isa. Amarah yang dipendam tapi menyalurkannya luar biasa juga melalui aksi yang luar biasa. Gimana mau berproses di perjuangan ini dengan karakter Guru Isa? Terima kasih buat teman-teman media yang sudah ikut berperan selama 1 jam 55 menit. Pasti bisa merasakan bagaimana intensnya tadi cerita di dalam Perang Kota. Jadi untuk menghidupkan karakter Isa ini memang cukup melalui pendekatan yang banyak sekali ya, maksudnya berbagai macam cara, karena karakter Isa ini adalah salah satu karakter yang belum pernah saya sentuh sebelumnya dalam dunia keaktoran. Dia ini mempunyai karakter yang sangat layernya sangat banyak. Dia hidup di pada saat Indonesia belum merdeka dengan mengalami banyak trauma. Dia harus menghadapi masalah yang potensinya, dan dia juga berjuang bukan hanya untuk kemerdekaan, tapi dia juga berjuang untuk batinnya, dia berjuang untuk keluarganya, dan dia berjuang bagaimana untuk bertahan hidup di zaman yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi lumayan cukup kompleks dan seru. Tapi support system yang diberikan oleh tim tadi yang seperti dibilang Ariel cukup luar biasa berarti ya untuk pendekatan karakternya. Ya, saya sangat senang dan bersyukur kebetulan saya didukung sama ensemble cast yang sangat luar biasa di sini semuanya, dan memberikan energi dan support yang sangat luar biasa. Jadi saya ini bisa dibilang cast yang paling terakhir ditemukan oleh Molly dan Rama di judul ini. Jadi tapi kita pengen tahu kalau Guru Isa perjuangannya tadi udah dijelaskan. Ya. Kalau seorang Chico Jericho perjuangannya seperti apa sih? Sebenarnya persamaannya Chico dengan Isa adalah Chico sama-sama seorang bapak, seorang suami yang berjuang untuk keluarganya dan juga family man. Yes. Arti kesamaan Guru Isa dan Chico adalah sama-sama rela melakukan apapun demi keluarga. Chico Jericho, tepuk tangan dong untuk Bang Chico. Thank you Bang Chico. Kita ke hasil kita Jerome Kurnia. Mana tepuk tangannya teman-teman? Terima kasih. Hati-hati dengan senyum Jerome memang. Jerome, kepercayaan ini luar biasa hadir di dalam perannya Jerome Kurnia. Gimana lo maknai perjuangannya Hasil? Karena Hasil juga berjuang di sini Jerome. Silakan. Hasil sangat berjuang karena tadi kan udah sering disebut tuh cinta, perjuangan, pengkhianatan. Kenceng banget pengkhianatan ya. Jadi gue sempat mikir kayak kadang untuk cinta itu kita harus berjuang, Ya. tapi kadang kita juga harus berkhianat, iya kan? Tapi tergantung dulu nih kita cintanya sama apa. Kalau dari hasil itu dia sangat mencintai Indonesia, datang dari keluarga yang orang tuanya atau keluarga yang lebih pro Belanda. Dia itu rebel, dia justru ingin Indonesia ini hidup, dia justru ingin Indonesia ini merdeka. Cinta dia tuh ke arah sana. Itu target utamanya dia, tapi along the way berjalan kita nggak tahu ada yang terjadi kiri kanan. Kadang dia harus berkhianat, kadang dia harus mencintai sesuatu yang lain gitu demi mendapat tujuannya dia itu sih. Karena hasil manusia penuh cinta. Itu dia. Hasil itu manusia penuh cinta. Butuh berapa lama sih Jerome untuk berproses masuk ke dalam hasil sehingga lo kayak kok ini hasil apa Jerome sih gitu? Untuk masuk ke dalam hasil, Ya. kalau punya anak udah SD, Panjang ya. 7 tahun. 7 tahun ya. Karena justru itu berkah buat gua. Ya. Jadi kita mempunyai proses yang panjang, dan satu dan lain halnya terjadi, ada COVID dan lain-lain, tapi kita nggak berhenti di situ. Kita tetap terus latihan, kita tetap terus baca lagi, dan tetap terus memahami hasil itu siapa. Jadi lumayan panjang waktunya. Yes, dan katanya nih buat teman-teman media di sini, Jerome akan menyapa dengan bahasa Belanda sedikit ke teman-teman. Apa? Masih inget dong, masih inget. Lupa ya, tapi masih ingat satu bagian. Ini udah pernah nonton kan? Boleh silakan. Ik heb mijn pipe kwijt. Artinya? Pipa aku hilang. Nah, hati-hati orang lebih patah bahaya. Bahaya. Jerome. Tepuk tangan untuk Jerome. Thank you Jerome. Kita ke Mas Roman Rosadi yang berada di sebelah kiri sini. Yes, ini dia sebagai ayah
dari hasil kita pengen tanya dan juga ngobrol Mas Rasa bagaimana pada saat dipercaya untuk memerankan karakter ini dan juga eksplorasi terhadap karakternya seperti apa Mas Rasa? Silakan. Saya kan belum pernah punya istri bule ya. Ya. Sayangnya bulenya nggak ada di film. Tahu-tahu punya anak setengah bule. Ya, tapi bahwa berkelana ke dunia yang kita nggak pernah rasain, tapi pernah dirasain oleh kakek nenek kita itu luar biasa buat saya, menarik banget. Kakek gue dulu ngerasain zaman yang kayak gini, zaman dimana kita harus memilih dengan cepat. Kalau nggak milih dengan cepat, lu besok mati atau lu besok kelaparan atau lu besok tiba-tiba nggak bisa ditemukan di mana-mana. Tapi kayaknya hari ini juga begitu ya. Tapi ya artinya bahwa kalau hari ini kayak gitu ya alhamdulillah kita ngerasain apa yang dirasain kakek kita kan. Gitu. Tapi ya tantangannya banyak banget. Dan salah satunya adalah bagaimana berbahasa Belanda dengan tempo tubuh dan pergerakan yang cepat, sementara secara language-nya belum mapan di lidah atau belum mapan di hati gitu. Kalau belum mapan di lidahnya mungkin kita cepat belajarnya, tapi belum mapan di hati itu sulit banget kan, karena kita ya semua pemain nggak pengen kehilangan emosi yang real, nggak pengen kehilangan pikiran yang real dari karakternya. Maka salut banget buat teman-teman yang dapat jatah bahasa Belandanya banyak gitu. Ya, dan terima kasih banget saya dipercaya untuk jadi tokoh yang juga berkhianat kayaknya. Tetap ada unsur itu ya, perjuangan Iya. cinta dan pengkhianatan ya. Iya, karena kan saya tidak memilih untuk ada di jajaran orang Indonesia. Ya. Saya memilih di jajaran tengah-tengah. Saya orang abu-abu gitu, orang abu-abu di titik itu. Kayaknya Anda juga kan orang abu-abu. Tepuk tangan dong untuk Mas Rosani, terima kasih.